berdua ini aja, atau untuk tetangga-tetangga sekitar, atau ke masyarakat luas. Kemudian menarik investor. Ya. Jadi menarik investor. Ada yang mau menanam modal terhadap itu lebih baik lagi ya. Jadi bisa membuka usaha yang lebih ke depannya. Kemudian komponen komponen proyeksi keuangan. Misalkan modal awal itu contoh untuk membeli peralatannya aja sudah 2 juta rupiah. Kemudian untuk bahan-bahannya ada 1 juta rupiah. Kemudian untuk promosinya, untuk membuat brosur ini itu segala macam itu menghabiskan dana sekitar 500.000. Nah, totalnya semua ada 3.500.000. Itu untuk komponen proyeksi keuangannya. Kemudian contoh menghitung labanya seperti apa? Nah, misalkan tadi yang penjualan per bulannya itu ada 200 kotak misalkan pada tadi kan. Brownies Rada itu setiap bulannya terjual 200 kotak kali 25.000. Nah, sudah menghasilkan uang 5 juta. Nah, kita potong lagi tadi dari biaya operasionalnya lagi. Kan ada tuh ngantar lagi apa segala macam. Nah, untuk bahan bakunya itu sendiri tadi ada 2 juta rupiah. Listriknya 300.000. Habis itu transportasinya ada 200.000. Nah, total biaya yang dikeluarkan itu ada 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu untuk pengeluarannya. Pemasukannya ada 5 juta, berarti ada laba Rada di situ 2.500.000. Nah, jadi harus pas. Kemudian analisis SWOT bahasa Inggris ya teman-teman. Tadinya saya mau ganti ini KKPA. Nah, jadi kalau SWOT ini artinya di S-nya itu strength atau kekuatan. Kekuatannya seperti apa? Produknya yang berkualitas, jadi enak, bagus, fresh, tapi murah. Nah, jadi kemudian harganya juga saya itu tadi tempat orang mahal, tempat Rada bisa harga 25.000 tapi enak, tapi fresh. Nah, seperti itu. Kemudian kalau salah diingatin ya, yang kedua itu weakness. Nggak sih kok bacaannya? Apa olahraga? Fitness atau kelemahan. Apa kelemahannya Rada? Modalnya masih terbatas, misalnya itulah harus menarik investor tadi. Kemudian opportunity atau peluang, yaitu pasar yang luas, kemudian penjualan online yang meningkat. Nah, itu ya Rada keren seperti itu. Kemudian ada threat atau ancaman. Banyak persaingan, banyak pesaing. Seperti Bu Mita juga jualan kue, ya kan? Kami juga jualan kue, Dila juga jualan kue. Nah, jadi ada pesaing dari Rada tadi. Kemudian harga bahan bakunya naik. Nah, semua sekarang naik. Kemudian langkah-langkah menyusun perencanaan usaha. Yang pertama adalah mengenali potensi diri tadi, kemudian menentukan ide usaha, kemudian melakukan riset pasar. Nah, kayak Rada tadi juga harus jalan ke pasar, harus tahu tuh harga pasar itu seperti apa, kebutuhan pasar itu seperti apa. Kemudian menyusun strategi pemasaran. Seperti apa yang baiknya. Kemudian menghitung kebutuhan modal seperti yang tadi Kakak jelaskan. Kemudian membuat proyeksi keuangan yang dijelaskan tadi. Kemudian menjalankan usaha. Jadi jangan pas lagi mau aja menjalankan usahanya, tapi harus harus
Ya, harus apa sih Kak namanya, totalitas, harus Konsisten. konsisten, harus konsisten dan melakukan evaluasi. Jadi jangan karena ini udah laku nih, udah laris. Jadi kalau rada pun nggak ada evaluasinya, lama-lama kalah sama pesaingnya. Jadi kalau misalkan rada lakukan evaluasi, walaupun kue-kue rada itu sudah terjual sekian banyak, jadi lakukan aja evaluasi. Oh berarti ada perbaikan-perbaikan. Mungkin dari situ akan lebih laris lagi kue brownies rada tadi ya. Kemudian studi kasus. Nah, di sini juga seseorang mahasiswa memiliki kemampuan studi kasus. Ini contohnya. Contoh kasusnya seperti ini. Seseorang mahasiswa memiliki kemampuan membuat kerajinan dari kertas kain panel. Jadi harus didiskusikan apa potensi dirinya, kemudian apa ide usahanya, siapa target konsumennya, kemudian bagaimana strategi pemasarannya, kemudian berapa modal awal yang dibutuhkan, dan bagaimana proyeksi keuangannya. Kemudian kesimpulan dari PPT saya ini yaitu yang pertama, perencanaan usaha membantu mencapai tujuan bisnis. Jadi karena ada perencanaan maka ada tujuannya kemana. Karena seperti pertanyaan yang sudah tadi, seseorang wirausaha itu harus mempunyai prinsip. Kenapa demikian? Karena prinsip itu ibaratkan kompas yang menunjukkan arah, gitu ya Kak. Jadi kita tahu tujuan kita itu kemana. Tapi kalau kita tidak punya prinsip, ya mungkin kita di situ-situ aja, karena kita tidak terarah. Kemudian potensi diri merupakan dasar untuk memilih usaha. Kemudian proyeksi keuangan membantu mengelola modal dan keuntungan. Kemudian yang terakhir, perencanaan yang baik meningkatkan peluang keberhasilan usaha ke depannya. Nah, terima kasih teman-teman. Ada sedikit motivasi dari saya untuk menuju suatu kesuksesan usaha dimulai dari perencanaan yang matang, keberanian untuk memulai dan konsistensi dalam menjalankannya. Baik, demikian PPT dari saya. Bila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Kak Meli, apa hubungan antara strategi pemasaran dan keberhasilan suatu usaha? Apa hubungan antara strategi pemasaran dan keberhasilan suatu usaha? Kami jawab pertanyaan dari Zila. Pertanyaannya adalah apa hubungan antara strategi pemasaran dan keberhasilan suatu usaha? Ya. Nah, jika tidak ada strategi usaha, mau sebagus apapun usahanya, kalau tidak ada yang tahu, maka usaha tersebut tidak akan berhasil. Jadi hubungannya adalah yang pertama itu orang harus tahu dan kenal untuk usahamu misalnya. Apa hubungannya dengan itu tadi, dengan pemasaran? Hubungannya pemasaran, perkenalan produk jasa ke calon pelanggan. Jadi kenapa orang harus tahu? Misalkan tadi kayak Raja, kenapa orang harus tahu dia ada jualan brownies, kue brownies. Nah, satu orang aja yang tahu, pasti kedepannya dia akan cerita ke temannya. Browniesnya Raja lo enak,
Nah, dari situ mulai berkembang. Jadi yang si kawan tadi karena penasaran dia beli lagi. Kemudian cerita lagi ke orang lain, beli lagi. Nah, itu hubungannya satu, orang harus tahu. Kemudian nah itu tadi cara menarik pelanggan. Nah, dari tadi wilayah rasa, kemudian ke Saukia, kemudian ke teman-teman lainnya, sehingga ke masyarakat luas. Kemudian meningkatkan penjualan. Nah, kalau udah ke masyarakat luas, udah otomatis meningkatkan harga kan? Kemudian membangun loyalitas pelanggan. Nah, jadi karena ada kepercayaan itu tadi, itu enak, punya fresh, nah, pasti akan maju. Jadi itu hubungannya Anak Sunda. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau demikian, atau ada yang ingin menambahkan? Tidak Tidak ada. Baik, saya akhiri. Jika banyak kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf.